Parera, calon guru penggerak Angkatan 10 Daerah Khusus Kabupaten Kepulauan Sangihe. Salah satu aksi nyata yang harus saya buat adalah melakukan coaching pra-observasi dengan rekan sejawat. Dan rekan sejawat yang akan bersama dengan saya dalam melakukan coaching pra-observasi adalah Ibu Aprilia Lahopang, salah satu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 di SMP Negeri 3 Tahuna. Siang Ibu Aprilia, gimana kabarnya? Sehat Bu? Baik, sehat. Kandungannya sehat juga? Sehat. Puji Tuhan. Semoga walaupun di tengah aktivitas yang padat, tetapi Ibu tetap sehat-sehat sampai hari Raya. Baik Ibu, hari ini jadwal Ibu untuk melaksanakan pra-observasi bersama KFC yang sudah Ibu ketahui. Di saat pra itu berarti kita akan sama-sama menyepakati materi apa yang Ibu sudah siapkan, tujuan pembelajaran apa, seperti apa strategi Ibu, dan area pengembangan yang akan Ibu capai. Baik, kita akan mulai Bu. Siap Bu? Bu. Yang pertama, topik apa yang akan Ibu ambil dalam observasi nanti? Nah, untuk observasi saya memilih topik teks deskripsi. Kemudian kelas sasaran Bu, kelas berapa? Kelas 7B. Kelas 7B. Ya, kelas 7B. Oke. Dari topik ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik yang sudah Ibu tetapkan tentunya itu kira-kira ada berapa Bu? Nah, untuk Apa-apa tujuan saja? pembelajaran dalam teks deskripsi itu ada 5. Di sini saya mengambil 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi struktur teks deskripsi. Jadi siswa mampu mengidentifikasi struktur deskripsi, itu yang pertama. Dan yang kedua, siswa mampu menyajikan teks deskripsi secara tertulis. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang Ibu tetapkan yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan teks deskripsi, kemudian peserta didik mampu menyajikan teks deskripsi. Kemudian untuk dari tujuan pembelajaran ini, area pengembangan yang hendak Ibu capai yang mana kira-kira yang ingin lebih dipertajam, lebih dikuasai oleh anak-anak. Area pengembangan yang hendak dicapai itu ada pada penyajian teks deskripsi. Penyajian. Jadi mereka mampu menyajikan sudah dalam bentuk tertulis. Oke, jadi setelah mereka mengidentifikasikan, kemudian mereka menyusun, langsung hasil akhir menyajikan ya. Jadi ada produk di sana ya. Nah, dari tujuan pembelajaran, area pengembangan yang Ibu hendak capai, kira-kira strategi apa yang dipersiapkan oleh Ibu mulai dari RPP seperti apa Bu? Nah, untuk strategi yang saya gunakan di saat kelas, sudah pasti saya menggunakan RPP yang sudah berdiferensiasi. Oh ya, jadi untuk RPP berdiferensiasi kan ada 3 Bu ya. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Kira-kira dari ketiga ini yang mana yang Ibu pakai untuk Saya menggunakan semua ketiga-tiganya. Diferensiasi konten, kemudian proses, kemudian yang terakhir produk. Saya menggunakan ketiga-tiganya. Kalau boleh orang mau lihat di konten yang seperti apa ya? Untuk diferensiasi konten di sini saya akan membagikan LKPD yang beragam untuk beragam. setiap kelompok. Jadi beragam sesuai dengan minat bapak. Tentunya Ibu sudah melakukan asesmen diagnostik kan dari awal. Kemudian diproses. Nah, untuk diproses setiap kelompok memilih objek yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan bakat mereka pun. Jadi mereka bebas memilih objek apa yang akan mereka deskripsikan. Oke. Dan yang terakhir di produk. Nah, itu sudah hasil sesuai pilihan objek yang akan mereka deskripsikan. Tidak ada satu macam produk yang dihasilkan, ada bermacam-macam. Bisa dalam bentuk poster, iklan, dan lain sebagainya sesuai kemauan mereka. Jadi itu pembelajaran berdiferensiasi. Kalau terintegrasi dengan kebutuhan sosial emosional anak, seperti apa yang Ibu ambil? Nah, untuk kebutuhan emosional, sosial emosional ada 3. Oh, ada 3. Iya.
yang biasa disebut ke KSE senang. merasa senang. Mereka Jadi merasa siswa senang. merasa senang. Di bagian mana itu bisa kelihatan Bu? Memilih objek. Di situ kan mereka senang memilih objek yang mereka sukai. Yang mereka sukai. Terserah mereka mau mengambil objek makanan, tempat wisata sesuai dengan kemauan mereka. Ya. Oke. Kemudian ada lagi Yang Bu? kedua KSE percaya diri. Oh, percaya diri. Mereka sudah mulai mampu percaya diri menuangkan temuan-temuan mereka. Jadi sebelum mereka menulis, mereka sudah menemukan apa yang harus mereka deskripsikan sesuai objek yang Mereka yakin. Mereka Ini bagus ya. Iya. Ada lagi Bu? Dan yang ketiga KSE tanggung jawab. Tanggung Nah, jawab. yang paling terakhir ini mereka bertanggung jawab dengan hasil mereka mungkin dalam bentuk poster, Jadi iklan, harus diselesaikan ya produknya ya. Produk. Iya. Oke Ibu, ada lagi yang Ibu punya strategi untuk lebih kelasnya lebih kreatif, lebih semangat. Kalau untuk membangun rasa senang mereka di kelas belajar atau mereka betah, saya akan menggunakan video pembelajaran audiovisual. Tapi juga kan berbeda-beda siswa, ada yang suka visual, ada yang audiovisual. Jadi saya menggunakan metode pembelajaran discovery learning dengan menggunakan media pembelajaran. Iya, Menemukan sendiri media pembelajaran. Saya menggunakan YouTube karena pasti asik di kelas kalau menggunakan YouTube. Kemudian menggunakan Games Word Wall. Di situ games pembelajaran yang menyenangkan, pastinya mereka akan senang memilih objek mereka menggunakan games pembelajaran tersebut. Jadi model pembelajaran yang Ibu pakai adalah discovery learning. Kemudian ada games. Jadi sangat mengasihkan pasti ya. Capsek tidak sabar mau saksikan kelas ini seperti apa ya. Iya. Jadi itu strategi-strategi. Kemudian asesmennya yang sudah Ibu siapkan pasti sudah ada ya Bu. Oke Ibu Aprilia, sekarang tinggal menyepakati waktunya. Ibu mau pilih jadwal observasi minggu kedua hari apa? Hari Senin saja. Hari Senin, kelas 7B. Kelas 7B, jam ke 78. 7-8. Wah ini sudah jam kritis ya Bu, tapi saya yakin Ibu akan mampu mengelola kelas ini sebagaimana